Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb dalam nada syair dan firman Tuhan setiap hari. Oke, kita masih lanjut dalam seri eksposisi kitab Roma dan saya akan membawa kita untuk memahami Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, adakah tempat bagi Yesus, dari Kidung Anugerah nomor 2. Adakah tempat buat Yesus, Dia yang memikul dosamu? Ya, ketuk pintu hatimu. Apakah kau terima Dia? Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Kau beri tempat bagi dunia, tak beri tempat bagi Yesus. Di hatimu ya akan masuk, bagimu ya tersalib. Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Bukalah pintu hatimu selagi ada kesempatan, karena bila kesempatan ini diberikan kepada saudara dan saya dan kita menolak kesempatan ini, kita akan benar-benar mengalami kerugian besar seumur hidup kita. Oke, next kita akan lanjut dalam pembacaan kita ya, untuk perenungan kita di dalam eksposisi kitab Roma ini. Saya mengajak kita membaca Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5. Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan dari Roma 11 ayat 1 sampai 5. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal, dan demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ya, saudara perhatikan baik di sini pertanyaannya. Jadi ini kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang
keraguan para nabi. Ya, kalau kita lihat di pasal 10 dari ayatnya yang ke-16 terus sampai ke-21, bagaimana Yesaya menyerukan bahwa aduh, ini bangsa yang keras kepala, yang susah Allah kelihatannya sudah menolak bangsa ini. Bahkan Paulus ingatkan kepada kita bahwa Elia pun pernah mengeluh kepada Allah. Di masa Elia, bangsa Israel diseret oleh rajanya sendiri untuk menyembah berhala. Kenapa? Karena rajanya memilih istri yang namanya Isabel, dan akhirnya benar-benar bangsa Israel jatuh paling dalam kehidupan kerohanian mereka, karena pada waktu itu pemimpin besar mereka, pemimpin utama mereka atau raja mereka lah yang membawa umatnya untuk pergi menyembah berhala. Sehingga di kota Yerusalem di Israel itu penuh dengan berhala-berhala yang luar biasa yang menyakiti hati Allah. Elia menyaksikan bagaimana di masanya nabi-nabi Tuhan itu dibunuh. Ya, siapapun nabi yang benar yang menyerukan tentang Allah dan karya Allah, menyerukan tentang hukuman yang Allah akan datangkan kepada setiap orang, kepada raja, kepada siapapun yang hidupnya keluar dari kebenaran Allah, yang hidupnya melenceng dari kebenaran, bahkan kembali kepada penyembahan berhala yang sudah dipisahkan, di mana bangsa Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa penyembah berhala supaya mereka menyembah Allah yang benar. Di masa Elia mengalami kasus yang sangat parah. Kehidupan Israel kelihatannya mereka sudah jauh dari Allah. Elia sendiri mengalami keputusasaan melihat bagaimana bangsa Israel berontak terhadap Allah. Bahkan nabi-nabi yang Allah utus untuk memberitakan kabar baik ini, mereka justru menolak, mereka justru memenjarakan, mereka justru membunuh. Kata Elia dalam keluhannya, tinggal aku seorang diri. Nah, saudara perhatikan demikian. Sehingga ada pertanyaannya di sini. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Jadi perhatikan baik-baik. Siapapun umat. Jadi Allah memilih Israel bukan karena Israel ini adalah satu bangsa yang layak dipilih. Allah memilih dan memberi kasih karunia kepada Israel bukan karena Israel hebat, bukan karena Israel bangsa yang lebih taat dari bangsa lain. Tidak. Kasih karunia itu diberikan kepada siapa saja, dan Allah dengan kemahatauan, kemahakuasaannya memberikan kasih karunia kepada orang Israel, tentunya mulai dari Abraham. Kalau kita mau lihat ke sana ya, Abraham dipilih bukan karena Abraham luar biasa, tidak biasa, tetapi memang kasih karunia itu kepada siapa Allah ingin memberikan kasih karunia. Tidak ada orang yang bisa menolak kedaulatan Allah. Ya, Allah berdaulat untuk memberikan kasih karunia-Nya, pilihannya kepada siapa saja. Dan Israel menjadi bangsa pilihan Allah itu bukan disebabkan karena Israel itu benar-benar layak untuk mendapatkan pilihan itu sendiri, tetapi memang Allah memberi kasih karunia kepada orang yang Allah ingin beri kasih karunia. Dan pilihan Allah terhadap Abraham, dan dari Abraham ada Ishak, Yakub, dan dari Yakub menjadi Israel, itulah pilihan Allah bagi mereka. Nah, walaupun bangsa ini akhirnya dalam perjalanannya mereka mengecewakan Allah, menyakiti hati Allah, mereka hidup di dalam dosa, menjadi sebuah pertanyaan, apakah Allah menolak Israel? Jawabannya sekali-kali tidak, karena Allah bukan Nelson, Allah bukan kita. Allah dengan pilihannya, dan Allah tahu pilihannya, dan Allah persoalannya adalah kasih karunia diberikan bukan kepada orang yang layak. Kasih karunia itu diberikan justru kepada orang yang tidak layak. Jadi sekalipun bangsa Israel ini menolak Allah,
hidup di dalam penyembahan berhala, melakukan segala kejahatan dosa mereka, Allah tidak pernah menolak mereka. Karena sekali Allah memilih, untuk seterusnya Allah menetapkan, dan Allah tidak berubah. Ya, Allah beda dengan manusia. Ketika saya, ya, saudara dan saya, ketika orang yang kita kasihi dan dia menyakiti kita, dia melukai kita, dan dia menyebalkan kita, maka kita akan menolak dia, kita tidak akui dia, kita akan melemparkan dia. Beda dengan Allah, karena Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah dengan keputusannya. Saat dia mengambil keputusan untuk memilih Israel menjadi bangsa pilihannya, Allah nggak salah. Walaupun Allah tahu bangsa ini memang bangsa yang keras kepala, bahasa Alkitabnya bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka berontak terhadap Allahnya sendiri. Itu sebabnya Allah terus membimbing mereka, Allah terus dengan kasih karunia mendapatkan bangsa ini. Dan tidak semua orang yang dianggap bahwa semua orang sudah menolak Allah, tidak, karena ada orang-orang yang Allah sisakan, ada orang-orang yang Allah sisihkan yang tidak diketahui oleh Nabi sekalipun, bahwa di dunia ini sekalipun dari kasat mata Nabi melihat bahwa tidak ada orang lagi yang mengikut Tuhan, semua sudah menyimpang, semua sudah menyembah berhala, bahkan mereka sudah menolak Allah. Allah bilang masih ada orang. Sehingga itu pertanyaannya, adakah Allah menolak Israel? Jawabannya sekali-kali tidak. Saudara lihat, sama juga dengan kita hari ini. Anda percaya Yesus, Anda dijamin pasti masuk surga. Besok-besok saudara dan saya melakukan dosa. Apakah karena dosa kita itu Allah menolak kita? Jawabannya sama, sekali-kali tidak. Karena Allah tidak akan pernah merubah keputusan Allah yang Allah sudah ambil bagi kehidupan kita. Jadi gitu saudara. Dan itulah yang disebut kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu bukan karena kita layak menerimanya. Kasih karunia itu hanya diberikan oleh Allah. Kasih karunia itu hanya dimiliki oleh Allah. Dan Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang tidak pantas sama sekali, tidak layak sama sekali menerima kasih karunia itu. Ini yang supaya saudara bisa pahami. Jadi kalau saya dan saudara diterima menjadi anak Allah, bukan karena kita punya sesuatu yang bisa diperhitungkan di hadapan Allah. Bukan, sudah dijelaskan memang di Roma pasalnya yang keempat, ya, di sana dijelaskan, kita sudah bahas lalu, bahwa kita dibenarkan Allah bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita diterima oleh Allah bukan karena kita sudah layak. Bukan. Sama sekali tidak. Roma pasal 5 ayat 8 bilang semata-mata karena kasih karunia Allah saja. Itu sama juga dengan Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya apa? Jangan ada yang menyombongkan diri, ayat 9 katakan. Nah, jadi saudara, kita lihat di sanalah anugerah itu. Kita bisa pahami bahwa begitulah apa yang Allah lakukan bagi kita hari ini, Allah sudah lakukan terlebih dahulu kepada Israel. Bahwa dia memberikan kasih karunia-Nya kepada siapa yang dia mau berikan. Dan Allah tidak pernah menyesali kasih karunia yang Allah sudah berikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Karena itu jawabannya sekali-kali tidak. Walaupun Elia meragukannya. Bahkan Elia komplain Tuhan. Dia bilang, Tuhan, semua dami-damimu mereka sudah bunuh. Orang Israel sudah tidak ada yang menyembah kepada Tuhan. Semua sudah menyembah berhala-berhala. Tuhan menjawab Elia dengan jelas, sekali-kali tidak. Kenapa? Karena apa yang kau katakan itu tidak benar. Masih ada 70 orang atau di sana masih Allah sisakan orang-orang yang tetap setia, tidak tergoda dengan penyembahan berhala. Mereka tetap setia beribadah kepada Allah. Karena hanya Allah yang tahu siapa orang-orang yang terus-menerus di sepanjang sejarah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, setia pada kebenaran Allah, hidup dalam ketaatan Allah. Allah tahu. Karena itu Tuhan bilang sama Elia di ayat yang berikut di sini, bahwa kitab suci mengatakan bahwa mereka masih ada sisa, ya,
Tidak semua orang, firman Tuhan katakan bahwa aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Nah, saudara perhatikan, masih ada 7.000 orang yang disisakan Allah untuk tidak menyembah berhala. Jadi Elia salah menilai. Terkadang juga hari ini kita menilai hal yang sama. Wah, dunia zaman sekarang sudah rusak, tidak ada lagi orang yang menyembah berhala. Itu penglihatan saudara. Tetapi Allah tahu siapa orang-orang yang masih setia, mengasihi, melayani, sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan kebenaran Allah. Bertemu dengan Nelson Gottlieb besok pagi. Tuhan kiranya memberkati kita dan Anda diberkati oleh Tuhan Yesus.